Selamat datang teman-teman di podcast kali ini. Kita akan berbincang ya mengenai topik yang cukup menarik yang belakangan ini sedang diperbincangkan oleh masyarakat mengenai perbelanjaan online yang memengaruhi pasar seperti Pasar Senen dan Tanah Abang yang memang sebelumnya Pasar Senen dan Tanah Abang itu cukup ramai diminati, namun semenjak ada perbelanjaan online ini banyak orang-orang di sana tuh yang mengeluh akan omset yang ada di pasar Tanah Abang. Nah, sebelumnya boleh kali ya teman-teman memperkenalkan diri teman-teman masing-masing. Boleh dimulai dari yang di depan saya. Halo, perkenalkan nama saya Gina Wijayanti. Saya Vika Nurul Azizah. Nama saya Dia Citra Imitasio ya. Oke, baik. Ini kita udah kenalan sama kakak-kakak yang ada di sekitar saya. Nah, sebelumnya tadi kan saya sudah menjelaskan ya topik perbincangan yang akan kita bahas pada kali ini. Bagaimana menurut Kak Girina sendiri mengenai topik yang sedang beredar pada kali ini mengenai pasar tradisional dan yang memang berdampak online shop yang berdampak dengan pasar yang cukup sepi. Kalau menurut saya sendiri, dari yang saya rasakan akibat pengaruh digital, terutama di bidang penjualan ini, apalagi bisa dilihat dari konsumen yang bisa dengan mudah memesan kebutuhan sehari-hari melalui online tanpa harus ke pasar. Terus sih dulu. Wah, Coba menarik gantian. sekali ya tanggapan dari Kak Girina. Menurut Kak Girina, kebanyakan konsumen tuh lebih suka memesan secara online atau melewat pasar ya? Atau menurut Kak Girina sendiri tuh lebih suka belanja lewat online atau lewat pasar? Dua-duanya sih. Cuman kan ada kemungkinan kalau misalkan pasar kan kayak panas kan belum tuh kan. Terus kayak Ya, sekarang kan juga lagi panas banget nih. Terus pasti kan kebanyakan orang-orang sekarang kayak lebih memilih online shop. Terus kalau menurut kakak yang di samping aku nih Kak Dia ya, menurut Kak Dia tanggapan Kak Dia bagaimana menurut perbincangan topik sekarang mengenai online shop dengan pasar yang lagi sepi? Oke, jadi kan sekarang beritanya tuh yang lagi rame online shop ditutup karena sepinya pasar tradisional ya. Saya kurang setuju sih ya Kak. Karena kan zaman sekarang itu harusnya kita lebih dipermudah, tapi kenapa dengan penutupan online shop ini kita jatuhnya dipersulit gitu loh. Jadi aku sih kurang setuju ya. Lalu menurut Kak Dia sendiri bagaimana nih cara mengatasinya? Nah, menurut Kak Dia sendiri nih ada nggak sih solusi yang memang nggak merugikan masyarakat online shop dan kan sekarang kan juga udah banyak ya orang-orang yang nyaman dengan adanya online shop nih. Ada nggak solusinya yang emang sekiranya bisa sama-sama mengatur omset yang ada di pasar Senen dan Tanah Abang dan juga yang ada di Kalau dari saya sih sarannya kan eh, pasar tradisional tuh sepi karena emang selain dari kita ribet datang ke tempatnya langsung tuh dari harganya kan bisa dilihat ya harganya tuh 2 kali lipat bahkan melebihi itu dari pasar online. Jadi mungkin menurut saya eh, penjual yang di pasar tradisional tuh menurunkan harganya gitu. Mungkin menurut saya sih seperti itu ya. betul banget ya Kak. Soalnya kan kadang di pasar, kalau kita beli secara langsung pun ada sebagian yang melihat dari penampilan juga kan. Jadi Iya, iya kita betul. ada yang memang masang harga segitu, padahal ada juga kan orang yang memang malas untuk menawar. Jadi mungkin kan kalau di online shop mereka tuh bisa langsung dengan harga segitu dan mereka langsung membelinya dan gak ragu lagi. Memang kalau di online shop tuh harganya memang terjangkau sekitaran segitu. Nah, menurut Kak Vika sendiri bagaimana nih pendapat Kak Vika? ya kalau menurut aku ya adanya online shop juga bagus kan untuk mempermudah untuk eh, agar kegiatan jual beli kita itu lebih praktis kan. Tapi emang banyak banget sih pengaruh dari customer tuh lebih memilih membeli lewat media online shop daripada pasar tradisional tuh terutama pada harganya yang berbanding jauh seperti tadi kata dia. Pasar tradisional pun kalau kita lihat-lihat tuh
banyak sekali anak muda zaman sekarang tuh yang agak males ya untuk berjalan ke pasar tradisional. Jadi mereka lebih memilih untuk lewat online, lewat transaksi jual beli jadi barang tuh bisa langsung datang ke rumah. Betul banget. Lalu dan mungkin kan kalau pasar mu- sebetulnya nggak terlalu terpengaruh ya mengenai ya kan rezeki udah ada yang ngatur ya. Mungkin kan kalau misalkan kita mau dagang pun kita harus mengetahui kan teknik marketingnya, terus eh, wilayah pasar sekitarnya kita juga harus lihat sekitar juga untuk apa sih target-target kita, terus cara meningkatkan pemasaran kita. Mungkin yang di yang berjualan secara langsung bisa melihat sekitar juga, terus bisa lebih meningkatkan lagi untuk penjualannya lebih kreatif lagi. Dan mereka pun juga bisa kan melalui online shop juga untuk sharing-sharing, nggak menetapkan yang ada di pasar itu aja gitu. Gimana menurut kakak nih? Terus sih harusnya pedagang tuh nggak harus berfokus kepada pasar tradisional. Dan kita kan zaman sekarang tuh kita harus mengikuti perkembangan zaman juga dong. Jadi Ya, harus kreatif nih pedagangnya. Kayak bolehlah jualan di online shop seperti ya tadi itu TikTok Shop. Eh, ada tambahan dari aku mungkin harusnya lebih tepatnya pemerintah ya menyediakan suatu media untuk para penjual pasar tradisional, memberikan arahan untuk lebih kreatif lagi di media sosial untuk menawarkan barangnya. mungkin dari Kak Girina ada tambahan lagi mengenai topik ini. Ya, aku setuju sama dia sama Vika juga. Kalau apa ya, zaman sekarang kan harus terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak nggak seharusnya kayak online shop itu ditutup gitu kan. Jadi seharusnya bisa ada solusi yang lebih efektif lagi. Lalu nih, aku ada sedikit pertanyaan untuk kakak. Bebas ya, siapa aja yang mau menjawab. Mungkin menurut kalian, kenapa sih harga di online shop tuh rata-rata lebih murah? Dan tadi sebelumnya juga udah dijawab, kayaknya sama Kak Viko dijelaskan juga. Cuman aku lebih pengen ke yang spesifik lagi hmm, untuk menjelaskan mengapa eh, harga di online shop tuh rata-rata lebih murah, bahkan harganya jauh berbeda dari pasar tradisional. Gimana tuh Kak menurut Kakak mengenai Pertama tuh dari pengecer fisik biasanya menetapkan harga tertentu karena mereka memiliki beban yang harus dibayar ya, ya dibayar seperti biaya sewa kios, sewa apa listrik dan gaji karyawan biasanya. itu? Kalau menurut saya sih yang terutama pada barang-barang impor ya, kebanyakan dari misalnya dari TikTok Shop atau e-commerce lainnya itu kebanyakan barangnya adalah impor. Jadi bunga yang didapatkan itu juga lebih besar. Jadi barang itu pas datang ke negara kita maka jadi akan lebih murah. Jadi kita kalau lewat TikTok Shop tuh jadi lebih banyak membeli barang-barang impor. Dari kayu sendiri apa ada kan? Penyebab harga di online lebih murah tuh karena biasanya di online kan kita tahu ya kayak ada diskon gitu. Nah, penjual tuh ngasih diskon juga, tapi mereka tetap dapat keuntungan dari aplikasi tersebut gitu. Jadi mungkin karena itu sih harganya jadi lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional. Jadi mungkin mereka nggak bingung ya untuk membagikan omsetnya, dan itu memang kan sudah tertera ya dari si misalkan kalau untuk mereka menawarkan barang ini dan mereka sudah mendapatkan memang omset yang sudah ditentukan dari aplikasi itu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kali ini untuk berbincang sedikit nih mengenai isu yang tersebar di masyarakat. Ya, Oke, terima kasih juga Kak Jihan. Mau nanya dong nih, boleh, boleh kajian, boleh nggak? boleh Kalau dong. kajian sendiri gimana nih tanggapannya tentang penutupan online shop?
mungkin sudah diwakilkan ya oleh Kak Vika, Kak Irina, dan Kak Dia sendiri. Menurut saya sih memang nggak perlu ya ditutup karena mereka kan sudah memiliki konsumen masing-masing dan memiliki target masing-masing dan mungkin bisa melewati pemerintah yang tadi Kak Vika sudah jelaskan dan untuk meningkatkan lagi mengenai eh, cara penjualannya dan lebih menarik lagi dan sekarang kan sudah banyak juga eh, penjual di Tanah Abang atau di Pasar Senen juga kan yang melakukan secara live kan, live streaming untuk menjualkan, memasarkan produknya. Nah, menurut saya tuh mereka udah cukup untuk menguasai online shop juga. Jadi nggak perlu menutup online shop karena eh, sepinya pembeli yang ada di pasar tradisional. Itu sih, Kak. Kalau kakak sendiri suka nggak nih belanja di online shop? Kalau lebih suka belanja di pasar tradisional? Aku pribadi sih ya, aku lebih suka belanja online shop. Pertama, aku nggak perlu muter-muter nyari mau aku apa. Terus kan tinggal searching-searching doang kan. Terus harganya juga udah tertera. Terus kadang juga kalau misalkan nggak ada harganya, aku juga bingung nih mau nanya kayak ragu juga. Terus males juga ngasih buat namanya. Jadi aku pribadi sih lebih ke online shop ya dibanding ke pasar tradisional gitu. Tapi nggak nggak semuanya harus nggak nggak harus ke online shop juga sih tapi terkadang aku juga ada kok di pasar tradisional yang memang sekiranya ada kebutuhan yang harus dibeli secara langsung gitu kalau memang mendesak juga aku langsung mencari di pasar tradisional terjun langsung untuk mencari barang tersebut gitu sih. Ya, terima kasih Kak Jihan. Udah ya kita tutup podcast kali ini. Terima kasih kakak atas perbincangannya. Terima kasih juga Kak Jihan atas waktunya udah mengundang kita untuk podcast di sini. Ya, sama-sama Kak.